Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Wandi Syahendra. Senang bertemu dengan Anda semua pada tutorial kali ini tentang bagaimana sih membuat skripsi laporan penelitian menggunakan cara otomatis dengan Microsoft Office Suite. Sebelum kita memulai, marilah kita ikhlaskan niat kita untuk mempelajari ilmu ini. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk saya dan untuk Anda semua, dan bermanfaat untuk di sekitar Anda, dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai. Bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang pada saat menggunakan Microsoft Word pada saat membuat skripsi ataupun laporan penelitian. Banyak kita temui terlalu banyak orang-orang membuat file pada suatu skripsi mereka ataupun laporan penelitian, di mana file-file tersebut bisa jadi file cover satu file, daftar pustaka satu file, daftar isi satu file, daftar per bab 1, 2, 3 masing-masing per file, dan itu tidak seharusnya terjadi karena kita harus membuat cukup satu file saja. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya adalah membuat manual pembuatan bab, subbab, label gambar, label tabel, daftar isi, dan daftar pustaka. Nah, sehingganya cara-cara manual itu akan membuat laporan kita tidak baik, akan memusingkan kita pada saat nantinya. Nah, kemudian apa yang mengakibatkan terjadinya pembuatan laporan menggunakan manual? Tentu saja kita akan dipusingkan, kemudian waktu dan tenaga kita pasti habis. Karena pembuatan laporan akan terdapat banyak file yang membuat kita bingung, terjadinya kesalahan penomoran baik nomor halaman pada daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel, dan lain sebagainya. Membuat waktu dan memusingkan saat membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka yang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh kampus Anda mungkin atau institusi Anda. Kemudian banyaknya perbedaan format font maupun paragraf pada saat pengetikan. Nah, bagaimana sih solusinya agar menulis laporan secara otomatis? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa kita butuh hanya satu file saja pada saat kita membuat suatu laporan, baik itu skripsi, tugas akhir, laporan penelitian, ataupun membuat jurnal ilmiah. Yang berikutnya adalah kita bisa membuat penomoran secara otomatis untuk penomoran bab dan subbab, bahkan subbab bab berikutnya. Kemudian membuat otomatis heading dan men-settingnya, dapat membedakan perbedaan format nomor halaman antar section, biasanya pada cover, lembar pengesahan, halaman, bab, dan lain sebagainya. Kemudian membuat otomatis daftar isi beserta pencantuman nomor halaman otomatis pada daftar isi, otomatis daftar tabel beserta nomor halaman, otomatis daftar gambar beserta nomor halaman, dan otomatis daftar pustaka. Kali ini kita akan mencoba membuatnya menggunakan Zotero. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat bahwa cara-cara membuat seperti ini masing-masing ada file yang berbeda-beda, itu cara yang salah. Ini tidak diperbolehkan kita membuat suatu laporan penelitian, baik itu skripsi dan lain sebagainya, membuat cara-cara yang seperti ini. Kita cukup akan membuat satu file saja ya untuk membuat laporan. Nah,
apa yang harus kita lakukan pada saat kita akan membuat laporan? Yang pertama adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai berikut. Pertama, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu bagian-bagian dari suatu laporan. Tentu kita ketahui bahwa secara umum, laporan skripsi dan lain sebagainya, misal kita anggap bahwa kita sudah mengetahui bentuk bagian-bagian atau konten-konten dari suatu laporan. Mulai dari cover, halaman pengesahan, halaman persembahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, sampai dengan indeks, misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah kita bisa membedakan format nomor halaman. Tentu saja kita ketahui bahwa cover biasanya tidak menggunakan nomor halaman. Kemudian mulai dari halaman pengesahan hingga abstrak itu berbeda halaman. Biasanya penomoran halamannya menggunakan huruf Romawi kecil. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan penomoran halamannya adalah pada bab sampai daftar pustaka. Nah, biasanya penomoran halamannya menggunakan angka 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah penomoran halaman untuk lampiran dan indeks. Nah, kita lihat bahwa di sini ada 4 kategori. Kategori pertama cover tidak mempunyai nomor halaman. Kemudian kategori yang kedua adalah sampai abstrak mempunyai nomor halaman menggunakan nomor Romawi kecil. Kemudian kategori yang ketiga adalah penomoran menggunakan angka, dan dan terakhir adalah penomoran menggunakan, misal kita menggunakan huruf Romawi besar. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui aturan penulisan yang sudah ditetapkan, mulai dari ukuran kertasnya, batas kiri kanan atas dan bawah, kemudian font size-nya, spasinya berapa, dan paragrafnya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana penggunaan heading pada setiap judul, subbab, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menampilkan navigation pane, atau pada versi Office 2007 ke bawah itu dia menggunakan menu dokumen map. Nanti kita lihat di mana letaknya. Untuk yang 2016, 2013 ke atas, itu kalau tidak salah namanya navigation pane. Kemudian membuat nomor label gambar dan tabel. Kemudian membuat otomatis daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kemudian membuat otomatis daftar pustaka dan indeks halaman. Nah, ini yang harus kita ketahui sebelum kita membuat atau mengetik laporan tersebut. Baik, kita akan mencoba untuk langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Nah, sekarang saya akan membuat file baru. Nah, file ini akan saya buat dengan nama misalnya dengan nama laporan skripsi. Baik, jadi saya hanya membuat satu file saja dengan nama filenya adalah laporan skripsi. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui bagian-bagian dari suatu laporan. Nah, di sini kita sudah buatkan. Ini saya copy dulu di sini. Oke, saya copy terlebih dahulu. Baik. Nah, kita lihat bahwa bagian-bagian dari suatu laporan skripsi ataupun penelitian terdapat cover, halaman pengesahan hingga
indeks, misalnya seperti itu. Nah, inilah bagian-bagian dari suatu laporan. Nah, kita ketahui bahwa kita akan membuat 4 section, di mana section yang pertama yaitu adalah halaman cover. Cover ini tidak menggunakan penomoran, sehingga nanti kita akan jadikan sebagai section yang pertama. Section yang kedua adalah mulai dari halaman pengesahan hingga abstrak. Ini section yang kedua, di mana section yang kedua ini penomoran halamannya yaitu berupa penomoran Romawi kecil. Section yang ketiga adalah mulai dari bab 1 hingga daftar pustaka, di mana section yang ketiga ini penomoran halamannya menggunakan angka. Dan yang terakhir, section yang keempat, kita adalah lampiran dan indeks. Nah, penomoran halamannya misal kita menggunakan huruf Romawi yang besar. Nah, setelah kita mengetahui ada 4 section, maka mulailah kita membuat section masing-masing. Nah, section pertama itu berada pada halaman pertama ini. Otomatis Microsoft Word akan membuatkan section 1 pada halaman pertama. Nah, sehingganya kita akan membuat section yang kedua. Sehingganya silakan diklik pada pointernya, kursornya pada halaman pengesahan. Di sini kita akan membuat section yang kedua, yaitu dengan cara mengklik layout, kemudian di sini ada break, dan kita pilih next page. Oke. Nah, sekarang kita berada di halaman yang kedua, dan halaman ini adalah halaman section yang kedua, di mana section yang kedua itu adalah mulai dari halaman pengesahan sampai dengan abstrak. Nah, kita akan membuat berikutnya adalah section yang ketiga, maka section yang ketiga kita sepakati bahwa dari bab 1. Nah, sehingganya kursor Anda silakan diarahkan ke bab 1 dan kemudian kita klik breaks dan next page. Nah, sekarang kita sudah berada di section yang ketiga, di mana section ketiga ini yaitu berupa dari bab 1 hingga daftar pustaka. Nah, berikutnya kita akan membuat section yang keempat, yaitu di lampiran dan indeks. Nah, sehingganya kursor kita di lampiran yang aktif, kemudian kita pilih break dan next page. Nah, baik. Nah, sekarang kita mempunyai section yang pertama adalah cover, halaman yang berikutnya adalah section yang kedua, kemudian berikutnya adalah section yang ketiga, dan ini section yang keempat. Nah, sekarang saatnya kita membuat penomoran halaman untuk masing-masing section. Untuk membuat penomoran halaman, kita menggunakan menu Insert, dan di sini ada Page Number. Kita memilih tata letaknya pada bagian bawah, di bagian tengah misalnya. Kita klik. Baik. Nah, otomatis Microsoft Word akan membuatkan penomoran. Kita lihat pada bagian bawah ini ada bacaan bagian header ataupun bagian footer, ada section 1. Nah, halaman pertama cover itu adalah section pertama. Kemudian yang ini adalah section yang kedua. Dan berikutnya adalah section yang ketiga untuk bab 1 dan seterusnya. Dan terakhir adalah section yang keempat untuk lampiran dan indeks. Nah, section ini muncul saat section 1, 2, 3, 4 diakibatkan dari kita mengklik layout, break, dan next page tadi, yang sebelumnya kita lakukan tadi. Nah, gunanya untuk apa membuat section yang berbeda-beda? Tujuannya adalah untuk membuat format penomoran yang berbeda-beda. Karena kita ketahui bahwa cover
dan halaman pengesahan itu berbeda nomor, di mana cover tidak mempunyai penomoran halaman, sementara halaman pengesahan sampai abstrak itu akan menggunakan penomoran yang berbeda. Begitu juga dengan bab 1 dan lampiran indeks. Baik, sekarang kita akan melakukan perbedaan penomoran antar section. Nah, otomatis sudah terbuat nomor. Nah, langkah selanjutnya kita akan memisahkan pertalian antara section pertama dengan section-section yang berikutnya sesuai dengan formatnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba memutuskan keterhubungan antara halaman pertama dengan halaman berikutnya. Maka kita akan mengklik pada bagian section yang kedua ini di penomoran halamannya. Atas ada kata-kata link to previous. Link ini aktif. Maka kita harus mengklik, ya, harus mengklik atau menonaktifkan link ini. Link to previous kita akan nonaktifkan dengan cara tinggal klik saja sekali. Nah, sehingganya antara halaman pertama dengan halaman berikutnya tidak akan saling terganggu. Dibuktikan dengan misal di cover kita akan hapus halamannya karena kita tidak membutuhkan halaman di bagian cover. Ini saya hapus, delete biasa. Nah, di saat kita menghapus halaman ini, karena kita sudah menghilangkan link to previousnya, maka tidak akan berefek pada halaman berikutnya. Ditandai dengan pada halaman section kedua ini masih ada penomorannya. Nah, pada penomoran halaman yang di sini kita akan ubah formatnya menggunakan Romawi kecil. Ya, Romawi kecil. Yaitu di bagian kita akan ubah insert, kemudian page number, format page number. Nah, di sini kita menggunakan format I, huruf Romawi kecil ya. Start at-nya mulai dari I. Oke, klik. Nah, kita sudah dapati bahwa penomorannya untuk halaman pengesahan dan seterusnya sampai abstrak nanti akan menggunakan penomoran Romawi kecil dari I sampai seterusnya. Dan untuk section yang ketiga, bab 1 sampai daftar pustaka, nantinya kita akan menggunakan penomoran angka. Maka kita akan mengubah formatnya ya dengan cara yang sama, page number, kemudian format page numbers. Kita menggunakan format angka 1, 2, 3. Start at-nya kita mulai dari angka 1. Oke. Baik, yang berikutnya adalah section yang keempat untuk lampiran dan indeks. Nah, di sini kita akan menggunakan format penomoran Romawi besar. Kita ubah kembali page number, format page number, kemudian menggunakan Romawi besar, start at-nya dari I besar. Oke, baik. Nah, kita sudah berhasil membuat penomoran yang berbeda-beda antar section. Di mana section 1 yaitu cover tanpa halaman, section yang kedua untuk halaman pengesahan hingga abstrak itu menggunakan penomoran I ya, kecil, dan section yang ketiga bab 1 sampai daftar pustaka kita akan menggunakan penomoran angka dimulai dari angka 1, dan section yang keempat lampiran dan indeks kita akan menggunakan penomoran Romawi besar. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita melalui langkah pertama mendefinisikan bagian-bagian suatu laporan dan sudah berhasil membedakan format nomor halaman per setiap sectionnya, berikutnya yang ketiga adalah membuat aturan penulisan kertas. Nah, untuk aturan penulisan kertas tentu kita sudah punya pedoman masing-masing di kampus masing-masing atau institusi masing-masing. Nah, untuk pengaturan kertas biasanya kita menggunakan menu layout. Di sini ada background up. Nah, ini adalah aturan umum
tidak berlaku sama, yang pada biasanya ya top itu kita menggunakan misal 3 cm misal, kemudian left kita menggunakan 2,5, bottom kita menggunakan 3 cm misalnya ya, atau mungkin aturan yang bisa dilakukan adalah di sini 4, left itu 4, bottom 3, dan right 3. Nah, itu tergantung pada format yang berlaku di instansi atau kampus Anda masing-masing. Dan apply to-nya kita pilih wall dokumen, artinya semua dokumen. Oke, baik, kita okekan. Nah, berikutnya adalah kita akan menggunakan heading. Ya, kita akan menggunakan heading untuk tiap-tiap judul, subbab ataupun sub-subbab. Nah, kita akan menggunakan heading ya, di mana heading itu adalah yang di atas ini. Ini adalah disebut dengan heading. Nah, Microsoft Word sudah membuatkan heading-headingnya. Di sini kita bisa lihat nanti akan muncul heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk judul ya, untuk judul bab mulai dari cover, kemudian halaman pengesahan, dan sampai dengan indeks ya, lampiran dan indeks, itu kita akan menggunakan heading 1. Nah, gimana untuk judul bab ya, judul besarnya, kita akan melakukan format bahwa untuk judul bab itu menggunakan font ya, menggunakan font Times New Roman misal, font stylenya adalah Times New Roman dengan ukuran 14 dan ditebalkan, serta di tengah judul-judul besar masing-masing bab itu menggunakan huruf Times New Roman, ukurannya 14, ditebalkan dan ditengahkan. Nah, sehingganya settingan tersebut ya, kita akan patri, kita akan bekukan di heading 1 ini, yaitu dengan cara klik kanan pada heading 1, klik kanan, dan di sini ada update heading 1 to match selection, kita klik. Nah, seperti itu. Nah, sehingganya heading 1 ini berisi format Times New Roman dengan ukuran 14, ditebalin dan ditengahkan. Nah, sehingganya itu akan berlaku pada judul-judul bab selanjutnya, yaitu ini. Ini kita bisa tinggal klik seperti ini saja, kita tinggal klik heading 1, maka dia akan seluruhnya mengacu pada format yang sudah kita buat sebelumnya. Ini tinggal kita klik heading 1, maka sebenarnya seperti ini. Nah, ini juga kita klik saja, klik heading 1, dan terakhir adalah ini, klik heading 1. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat heading pertama untuk judul-judul besar seperti cover ya, kemudian halaman pengesahan, bab-bab, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kita akan coba menggunakan atau menampilkan navigation pane untuk versi Office tertentu dan dokumen map untuk Office 2007 ke bawah. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Mari kita lihat. Jadi, navigation pane ini adalah tools yang bisa mempermudah kita dalam menjelajahi setiap struktur konten laporan skripsi atau penelitian kita. Untuk Office 2013 ya, kalau saya tidak salah, ke atas, kebetulan saya menggunakan Office 2016,
maka navigation pane-nya itu ada di view ya, sama-sama di view ya. Tetapi perbedaan antara Office 2016 yang saya pakai sekarang dengan Office 2007 ke bawah, di menu view-nya 2016 itu namanya navigation pane. Untuk yang 2007 ke bawah namanya document map ya. Dokumen map seperti ini. Maka silakan bagi Anda semua silakan menyesuaikan saja. Ini tinggal di checklist saja navigation pane atau dokumen map pada versi 2007. Nah, setelah kita mengklik navigation pane ataupun dokumen map, maka akan muncul struktur yang kita buat tadi seperti ini. Bahwa kita lihat di sini akan ada muncul cover, halaman pengesahan. Maka dengan cara seperti ini kita akan bisa beralih dari satu halaman ke loncat halaman-halaman berikutnya dengan mudah. Misal kita mau ke halaman bab 1 ini, kita tinggal klik saja di sini, maka dia akan langsung mengarahkan pada bab 1. Atau kita mau ke bab 5, dia akan langsung mengarahkan ke bab 5 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tentu saja pada bagian section yang kedua, yaitu halaman yang isinya halaman pengesahan sampai abstrak, tentu saja ini adalah per halaman ya. Maka kita akan melakukan perbedaan halaman antara halaman pengesahan dengan halaman persembahan, tetapi dalam satu section yang sama, yaitu pada section yang kedua. Dengan cara ini kita bisa lakukan menggunakan menu yang ada di Microsoft Word, yaitu pada bagian layout. Kemudian tentu saja kursornya diklik terlebih dahulu ya di sini ya, di halaman persembahan, karena halaman pengesahan pada halaman ini. Untuk halaman persembahan di halaman berikutnya, itu dengan layout bricks kita pilih page ya. Atau dengan cara yang gampang ya, kita klik page. Nah, seperti ini. Nah, sehingganya halaman pengesahan di penomoran I, halaman persembahan di penomoran I2. Kemudian untuk daftar isi dengan cara yang sama, kita klik di sini pada daftar isi dan break kita pilih page ya, page. Atau kalau kita mau menggunakan perintah di keyboard, kita bisa gunakan perintah Ctrl Enter, yaitu dengan cara kita tekan klik dulu pada bagian daftar gambar untuk halaman berikutnya ya. Kemudian silakan ditekan Ctrl dan Enter, Ctrl Enter. Nah, itu cara yang sama ya. Jadi silakan kita buat lagi untuk daftar tabel, break page, kata pengantar, break page, dan terakhir abstrak, break page. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan sampai daftar pustaka. Begitu juga dengan bab 1 daftar pendahuluan dan daftar pustaka. Ini adalah pada bagian section yang ketiga. Kita akan melakukan pembuatan halaman-halaman berikutnya. Untuk bab 1 ini adalah halamannya, dan bab 2 di halaman berikutnya dengan cara kita klik kursornya di bab 2, pilih break page. Di bab 3 break page, bab 4 break page, bab 5 break page, bab dan terakhir daftar pustaka break page. Oke. Nah, berikutnya adalah section yang keempat, lampiran dan indeks. Maka kita akan melakukan penambahan halaman berikutnya untuk indeks, yaitu dengan cara yang sama, break page. Nah, sehingga kita mempunyai 16 halaman totalnya. Nah, dengan adanya navigation pane atau dokumen map tersebut, maka kita akan dengan gampang sekali berpindah dari halaman satu ke halaman berikutnya untuk loncat-loncat halaman menggunakan navigation pane ini. Misal mau ke cover, tinggal klik.
mau ke kata pengantar tinggal klik, mau ke bab 1 tinggal klik, mau ke daftar pustaka tinggal klik. Nah, di sini mempermudah kita dalam menjelajahi setiap konten atau setiap struktur laporan skripsi ataupun laporan penelitian yang kita buat. Baik, kemudian kita atur sedikit kalimat-kalimat yang ada di struktur bab, dimana untuk bab 1 pendahuluan kita klik di sini. Nah, biasanya antara bab 1 dan pendahuluan itu berbeda baris ya. Maka kita lakukan dengan cara memisahkannya dari baris 1 ke baris berikutnya itu dengan cara menekan tombol Shift Enter ya. Jadi jangan di Enter, tetapi menggunakan tombol Shift Enter. Nah, tentu saja kursor kita berada di sebelum P pendahuluan ini di sini. Maka silakan tekan tombol Shift Enter. Nah, maka dia akan ke bawah. Berikut juga dengan untuk halaman bab kedua, kita pisahkan kursornya di sebelum L dan tekan tombol Shift Enter untuk berbeda baris. Oke, sama dengan cara yang sama, Shift Enter. Bab 4, aktifkan sebelum analisa dan hasil ya, sebelum A, kemudian tekan tombol Shift Enter. Dan terakhir kesimpulan juga sama, kursor berada di sebelum K dan tekan tombol Shift Enter. Baik, berikutnya kita akan mencoba membuat penomoran bab ini secara otomatis. Artinya jika dia di bab 1, maka nanti begitu kita akan membuat subbab, misal latar belakang masalah, rumusan masalah, akan otomatis membuatkan 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Begitu juga dengan jika di bab kedua, misal ada landasan teori bab 2, maka subbabnya nanti akan otomatis membuat penomoran subbab mulai dari 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Begitu juga dengan bab 3 dan sampai bab ke-5. Maka apa yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan multi-level listnya ya, di sini yang ini. Kita akan aktifkan multi-level listnya yang ini, dan kita akan menggunakan list library-nya yaitu yang heading ini ya, yang ini. Maka silakan diklik, maka sehingganya nanti akan ternomori. Kita akan lihat bahwa pada bagian navigation ini nanti mulai dari cover hingga indeks akan ternomori angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, tentu saja kita hanya membutuhkan penomoran itu di bab 1 sampai bab 5 saja. Sementara di cover dan lainnya tidak perlu. Tentu kita akan memulai pada bab 1. Di sini saya arahkan ke bab 1. Kita mulai penomorannya restart at 1 ya. Ini tinggal klik kanan saja. Kemudian di sini ada restart at 1. Oke. Nah, maka di sini akan ada 1 dan seterusnya. Nanti kita lihat kenapa dia menjadi 3 dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kita tidak membutuhkan penomoran untuk cover sampai abstrak serta daftar pustaka, lampiran dan indeks. Maka kita harus hapus. Caranya adalah di cover kita hapus nomornya dengan cara pada bagian multi level listnya ini kita hilangkan, nonkan. Oke. Berikutnya juga untuk halaman pengesahan. Di sini kita pilih multi level listnya dan nonkan. Sama dengan yang berikutnya juga kita nonkan. Ini juga kita nonkan, maka dia hilang. Kemudian ini juga kita hilangkan. Terus ini juga kita hilangkan. Kemudian ini juga kita hilangkan.
Ini ada, dan daftar pustaka kita hilangkan. Daftar lampiran kita hilangkan. Indeks juga kita hilangkan. Nah, sehingganya kalau kita lihat di bagian navigation pane bahwa yang ada nomor hanya pada bab 1 hingga bab 5. Permasalahannya adalah kita harus memastikan penomorannya ini adalah urut. Artinya bab 1 itu angka 1, bab 2 itu harusnya angka 2, sampai bab 5 ini harusnya angka 5. Nah, sekarang untuk bab 1 penomoran headingnya sudah angka 1, ini udah benar. Nah, untuk bab 2 kenapa dia menjadi 3? Nah, kita lihat pada bab 1-nya bisa jadi kita mendapati ada heading yang aktif di situ, ya. Saya contohkan. Nah, di sini otomatis dia terformat menggunakan heading 1. Nah, begitu saya arahkan kursor di bawah pendahuluan ini, ternyata di bagian stylenya ini aktif heading 1 dan ini tidak boleh. Maka kita harus normalkan dengan cara mengklik normal. Kita lihat, begitu nanti saya klik normal, maka bab 2 angka 3 ini akan berubah menjadi 2. Kita coba lihat, klik. Nah, seperti itu. Maka dia akan berubah menjadi 2 karena kita normalkan di sini. Begitu juga dengan di bab 2, supaya bab 3 ini adalah angka 3 di sini, maka bisa jadi ada format yang ikut pada heading 1 ini, yaitu di bawah landasan teori di baris berikutnya. Nah, seperti ini, di baris ini dia aktif heading 1, maka kita normalkan. Kita klik, maka dia akan berubah bab 3-nya menjadi heading 3. Begitu juga dengan bab 5 ini, pada bab 3 ini kita akan hapus atau kita akan normalkan di baris berikutnya. Kita normalkan. Dan terakhir di bab 4 di bawah analisa dan hasil ini saya klik di bawahnya, saya normalkan, klik. Nah, sekarang bab 1 angka 1, bab 2 angka 2 sampai bab 5 angka 5 sudah sesuai dengan penomorannya masing-masing. Penomorannya ini begitu di print out tidak terlihat, maka kita gunakan cara-cara tertentu supaya dia tidak ikut terprint, yaitu dengan cara mungkin ini kita bisa klik, ya, kita klik, ya, atau kita blok, ya, kita blok dengan cara kita putihkan. Nah, seperti ini kita putihkan, ya, maka dia tidak terlihat di sini, sehingga nanti begitu kita print out maka angka 1 angka 2 di sini tidak terlihat, ya, karena kita putihkan hurufnya, warnanya kita putihkan. Nah, begitu cara pembuatan penomoran bab untuk sub-sub bab berikutnya nanti. Kembali. Nah, setelah kita membuat penomoran multi level list untuk masing-masing heading ini, dimana kita sudah membuatkan nomor list untuk bab 1 sampai bab 6 sesuai dengan nomornya masing-masing, dan ini berguna pada saat nanti kita akan membuat subbab. Nah, sehingga pada saat misal di bab 1 kita membuat subbab yang pertama, misal latar belakang masalah, maka akan secara otomatis akan terbuat 1.1. Begitu di bab kedua nanti akan dimulai dengan subbab yang pertama, yaitu nomor 2.1. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan setelah huruf N pendahuluan, saya enter terlebih dahulu dan pastikan bahwa dia beralih ke normal, ya, pada bagian stylenya di sini. Saya mungkin akan men-enter sebanyak 1 kali lagi dan saya akan membuat latar belakang masalah. Nah, sekarang kita akan format terlebih dahulu subbab ini, dan ini akan berlaku untuk subbab yang ada di bab 2, bab 3, dan bab 4 setelah bab 5. Baik, ini saya blok,
saya akan definisikan terlebih dahulu bahwa untuk subbab dan berlaku untuk subbab-subbab berikutnya, dia punya font yaitu Times New Roman dengan font size-nya adalah 12, ditebalkan. Mungkin kita menggunakan rata Just TV ya. Oke, kemudian kita akan gunakan paragrafnya atau spacingnya menggunakan line spacingnya menggunakan 1,5 spasi. Kemudian kita oke kan. Nah, settingan tersebut kita akan patri, kita akan tempatkan menjadi heading 2 yang ini. Nah, catatan bahwa heading 1 sudah digunakan pada judul besar masing-masing bab, dan heading 2 kita akan gunakan sebagai subbab yang pertama. Maka dalam kondisi masih terblok, saya klik kanan pada heading 2 dan saya pilih update heading 2 to match selection. Oke, baik. Berikutnya adalah kita akan membuat penomorannya secara otomatis, yaitu dengan mengaktifkan multi-level list-nya. Dengan cara yang sama, di sini adalah multi-level list, klik, kita akan pilih yang penomoran heading, yaitu yang ini. Oke, ini kita klik. Nah, maka akan muncul langsung 1.1. Kemudian, dengan cara yang gampang, nanti misal kita akan membuat subbab berikutnya. Misal, setelah latar belakang masalah adalah rumusan masalah. Kemudian nanti ada lagi misalnya adalah tujuan penelitian. Kemudian ada lagi misalnya sistematika penulisan. Nah, ini kita tinggal gunakan heading 2 yang sudah kita format tadi. Otomatis begitu kita klik heading 2, maka dia akan muncul 1.2. Yang ini nanti 1.3 dan ini juga untuk 1.4. Mari kita lakukan. Saya klik di sini, saya klik ini. Nah, seperti itu. Kemudian saya klik ini, heading 2. Nah, secara otomatis akan sudah terbuat penomoran secara otomatis. Nanti begitu juga untuk di bab kedua. Begitu kita akan membuat subbab yang pertama, saya enter di sini 2 kali. Misal kita membuat teori library misalnya. Nanti yang kedua ada namanya teori penelitian misal. Kemudian teori teknologi misalnya. Dan berikutnya. Nah, sekarang kita tinggal dengan gampang sekali ya menggunakan heading 2 dan otomatis akan dibuatkan 2.1. Nah, seperti ini. Oke. Begitu juga dengan bab 3 ya. Ini kita tinggal membuat misal metodologi penelitian ya. Metodenya misal. Yang kedua misalnya adalah jenis penelitiannya, waktu dan tempat misalnya ya. Nah, ini tinggal mungkin kita sekaligus bisa langsung klik heading 2. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan di bab 4 kita juga akan buat misalnya analisa pertama, analisa kedua, analisa ketiga, dan ada lagi namanya subbab hasil pertama, misal hasil kedua, hasil ketiga. Nah, ini tinggal blok saja seperti itu, kita gunakan heading 2. Nah, otomatis akan terbuat 4.1 dan seterusnya. Dan terakhir adalah di bab kelima, saya enter 2 kali,
buat di sini adalah kesimpulan misal dan saran. Oke, ini tinggal kita klik heading 2. Nah, sekarang kita sudah kita lihat bahwa di navigation sudah terbuat masing-masing struktur dari laporan skripsi atau penelitian kita. Bab 1, latar belakang, rumusan, dan ini akan memudahkan kita dalam menjelajahi setiap halaman-halaman di setiap struktur daripada laporan penelitian kita. Nah, kita sudah gunakan heading 1 sebagai penggunaan bab besar, heading 2 untuk subbab, dan heading 3 kita bisa gunakan untuk sub-subbab misalnya. Baik, dengan cara yang sama, misal saya akan, mungkin ini teksnya saya buat dulu ya. Masing-masingnya saya buat teks dulu, mungkin saya copy dulu ya. Di sini ada teks. Oke, saya buat di sini ada teks. Ya, misalnya gini ya, semuanya oke. Semuanya saya copy. Ya, untuk isinya supaya terisi. Baik. Saya enter, saya isi di sini. Pastekan. Oke. Nah, sekarang supaya juga mempermudah kita, setiap teksnya itu berformat yang sama, spasi yang sama, jenis font yang sama, jenis ukuran yang sama, maka isi paragraf sebaiknya kita pakai heading juga. Ya, dengan cara kita blok terlebih dahulu teksnya, ya. Kemudian kita tentukan font stylenya adalah Times New Roman dengan ukuran 12, tidak dibolkan karena dia berupa paragraf ya, isi. Kemudian kita menggunakan rata kiri kanan, dan kita gunakan line spacingnya itu menggunakan sama, misal 1,5 spasi, misal seperti itu. Nah, Anda bisa membuat style baru. Di sini ada create a style. Oke, kalau kita klik style, misalnya kita buat format baru, ya, kita gunakan create a style. Baik, misalnya saya buat klik stylenya adalah isi paragraf. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita sudah tentukan tadi sebelumnya bahwa untuk isi paragraf 1 ini yang akan kita contohkan nanti, tapi kita buat dulu, okekan dulu, nanti dia akan muncul isi paragraf di sini. Nah, sekarang kita akan patri settingan yang sudah kita buat pada paragraf ini, yaitu dia punya font style Times Roman dengan ukuran 12 dan di rata kiri kanan, dan kita patri di bagian isi paragraf. Saya klik kanan dan saya update isi paragraf to match selection. Nah, seperti ini. Oke. Maka ini tinggal kita gunakan tab saja. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita enter, jadi dia akan menjadi dua paragraf yang berbeda. Baik, nah ini kita tinggal, kalau mau diupdate kembali boleh ya, di blok seperti itu, kemudian klik kanan update to isi paragraf match selection. Baik, nah sekarang kita akan coba mengisi masing-masing paragraf dengan salah satu paragraf ini. Misal saya copy ini untuk masing-masing subbabnya, saya pastekan di sini, maka dia akan berformat standar ya. Maka ini kita tinggal klik saja di bagian salah satu paragraf dan pilih isi paragraf, maka dia akan langsung otomatis menyesuaikan. Di sini juga saya akan pastekan lagi, kemudian klik lagi isi paragraf. Nah, otomatis akan berubah. Berikutnya saya pastekan lagi, kemudian saya klik isi paragraf, heading isi paragraf ini, maka dia akan berubah.
Dan berikut seterusnya supaya dia terisi ya, saya pastekan, klik isi paragraf, kemudian saya pastekan isi paragraf, kemudian paste, kemudian isi paragraf. Oke, lanjut, kita paste, kemudian isi paragraf. Begitu juga dengan seterusnya. Maka sehingganya semuanya akan mempunyai format yang sama, yaitu pada style isi paragraf. Ini juga saya akan buat supaya dia terisi ya. Bersabar supaya hasil kita memuaskan dan kita akan dapati isi yang baik nantinya. Dan terakhir, kesimpulan. Baik, nah oke, kita sudah mengisi masing-masing subbab dengan paragraf ya, masing-masing subbab dengan paragraf. Baik, nah sekarang kita akan membuat subbab ya. Misal di subbab ini berada di, misalnya biasanya ada di bab 2 ya, di bab 2 di 2.1 dia punya subbab yang kedua misalnya. Maka di sini saya enter, saya akan buat subbab, artinya nanti akan muncul 2.1.1. Misal library pertama misalnya gitu ya. Nah, di sini kita akan setting terlebih dahulu. Karena yang sudah kita setting, yaitu yang pertama adalah untuk judul besar menggunakan heading 1, subbab menggunakan heading 2, dan isi paragraf menggunakan ini, style head isi paragraf. Dan yang belum kita gunakan adalah heading 3. Nah, maka kita akan gunakan heading 3 untuk membuat subbab. Maka ini kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita definisikan font stylenya, ukurannya, kemudian kita tebalin, kita menggunakan rata kiri kanan, dan spacingnya kita gunakan sama, yaitu 1,5. Oke, sama ya. Dan kita patri settingan itu ke heading 3. Klik kanan, update heading 3 to match selection. Baik, kemudian tidak lupa kita klik multi-level list dan mengklik heading, penomoran heading, klik. Nah, maka dia akan otomatis membuatkan 2.1.1. Oke, kita akan isi supaya dia terbuat ya, supaya sama. Baik, ini saya pastekan. Nah, seperti itu ya. Oke, nah kita rapikan sedikit supaya tertata rapi. Nah, begitu juga kalau seandainya nanti akan ada di subbab berikutnya, misal di sini juga ada di teori penelitian, misal saya buat penelitian pertama misalnya ya, ada penelitian kedua. Oke, ini sama-sama subbab, maka kita gunakan heading 3. Oke, isinya saya paste dengan isi yang sama. Oke, kemudian ini juga dengan isi yang sama. Baik, nah
seperti itu. Begitu juga mungkin di jenis penelitian nanti ada jenis 1, jenis 2, misalnya subbabnya ya. Subbabnya misal jenis penelitian pertama, misalnya ada jenis penelitian kedua, itu misalnya, kita misalkan saja. Kita akan membuat subbab menggunakan heading 3. Oke. Dimana isinya saya buat dengan isi yang sama ya. Isi yang sama. Oke. Baik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, begitulah terkait tentang membuat heading 1, heading 2, heading 3, dan membuat baru khusus untuk isi paragraf. Sekarang kita sudah dapati bentuknya sudah tertata dengan rapi. Kalau seandainya muncul angka ini lagi, ini kita tinggal klik saja sehingga dia terblok, maka putihkan lagi. Nah, gitu. Ya, maka dia akan hilang atau diputihkan tulisannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita sudah mendapati di navigation pane ini bab 1, bab 1 pendahuluan ada 11, 12, 13. Dengan gampang kita bisa beralih dari bab yang satu ke sub-bab di bab-bab berikutnya dengan gampang sekali. Nah, ini akan mempermudah kita dalam penulisan skripsi yang nantinya akan membuahkan hasil pada saat kita membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lain sebagainya. Baik, demikian untuk pembuatan heading 1, heading 2, heading 3, dan isi paragraf pada babnya. Gambar ya. Kita akan membuat label untuk gambar dan tabel ya. Nah, supaya nanti begitu kita nanti akan memasukkannya ke dalam daftar gambar ataupun daftar tabel secara otomatis, maka kita harus mendefinisikan masing-masing label tersebut di masing-masing subbab atau babnya ya, dengan cara sebagai berikut. Misal di bab kedua ini ada gambar ya. Misalnya ada gambar. Nah, pertama kita buat gambar dulu. Silakan kita akan buat insertkan terlebih dahulu gambarnya. Mungkin saya akan ambil gambar misalnya ya ini ya. Saya copy image, saya pastekan di sini misal. Baik. Nah, di sini saya akan membuatkan labelnya ya di bawah gambar. Tentu saja pembuatan keterangan gambar untuk gambar itu di bawah gambar. Kalau untuk tabel itu di atas tabel itu sendiri keterangannya. Nah, otomatis kursornya ada di bawah gambar, dan kita akan membuat references ya. Di sini ada references di menu referensi. Nanti di sana nanti akan ada yang namanya insert caption ya, insert caption. Nah, di sini kita coba klik dulu insert caption ya. Nah, di insert caption pada bagian option label ada equation, figure, table. Nah, tentu saja nama-nama ini tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah gambar dalam bahasa Indonesia dan tabel dalam bahasa Indonesia. Nah, karena dia tidak ada di sini dalam listnya ini, maka kita akan buat tambahkan, yaitu dengan cara pilih new label ya. Pilih new label, kita akan buat gambar ya, kita akan buat gambar. Nah, setelah kita membuat label gambar, kita okekan terlebih dahulu, dan seterusnya kita akan format pada bagian numberingnya. Nah, di bagian numbering ini
kita akan men-checklist dulu include chapter number. Nah, dia akan ngikut pada heading 1 ya. Ngikut pada heading 1. Nah, nomornya adalah kita berupa angka 1 2 3. Oke, kita okekan. Nah, sehingga nanti akan muncul gambar. Nah, bagaimana untuk tabel? Karena tabel di sini juga tidak ada, kita akan tambahkan juga. New label, kita buat tabel ya. Oke kan, numberingnya sama, kita klik numbering ini, kemudian formanya angka 1 2 3, klik include chapter number pada heading 1. Kemudian saya lupa di sini kita harus pilih titik ya, period ya, titik yang ini. Oke, baik. Yang gambar tadi kita coba edit kembali ya. Untuk use separatornya kita gunakan titik. Oke, baik. Kita okekan. Nah, sekarang tergantung kebutuhan kita. Kita mau gunakan gambar atau gunakan tabel. Nah, karena ini adalah berupa gambar, maka kita gunakan option labelnya adalah gambar. Nah, pada bagian caption di atas otomatis nanti akan terbuat sendiri nomor gambar tersebut. 2.1 itu artinya bahwa gambar tersebut di bab kedua ya, dengan posisi gambar yang pertama ya, 2.1. Baik, labelnya bisa kita langsung ketik di sana, misal doa berbuka puasa misalnya gitu. Oke, kita okekan. Nah, seperti ini dia. Ini kita tinggal tengahkan saja ya, kita tinggal tengahkan saja. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan gambar-gambar berikutnya, maka dia akan otomatis menambahkan sendiri 2.2. Misal saya insertkan lagi gambar. Misal yang ini ya, sama ya misalnya. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita tinggal pilih reference, option insert caption, pilih labelnya gambar, dan ini otomatis 2.2. Doa berbuka, doa buka puasa misalnya. Baik, kita okekan. Nah, sehingganya nanti kita akan, ini misalnya kita buat gambar ya, gambar pertama gitu ya, supaya ada perbedaan. Nanti ini gambar kedua misalnya. Baik. Nah, ini berlaku untuk semua ini. Kalau kita copy paste, nah seperti ini ya, misalnya saya copy paste ya. Oke, untuk di sub bab berikutnya, misal saya kopikan di sini, pastekan di sini ya, maka 2.1-nya tidak langsung, seharusnya dia muncul 2.3 karena sebelumnya adalah 2.2, maka seharusnya 2, maka ini kita update ya. Ini kita blok seperti ini. Kemudian kita klik kanan, di sini ada update field ya. Maka begitu setelah kita mengklik update field, maka 2.1 ini akan berubah menjadi 2.3. Nah, seperti ini ya. Misal saya copy pastekan di bab 3 ya. Saya copy pastekan di bab 3. Ini saya paste. Oke. Nah, ini tinggal saya update saja. Di blok, klik kanan. Update field ya, update field. Nah, maka dia akan 3.1. Baik. Begitu juga di tempat yang misalnya di sini saya kopikan, kita pastekan juga di sini.
klik kanan, update field, maka dia akan menyesuaikan nomornya. Begitu juga di gambar bab 4, di bab 4 ya. Ini saya pastekan di sini, dan ini akan saya blok, saya update field, maka dia akan menyesuaikan gambar 4.1. Maka dengan sangat mudah sekali penomoran itu akan secara otomatis terbuat sendiri tanpa kita harus memikirkan dia di bab keberapa, ke nomor gambar keberapa ya. Oke, begitu juga dengan tabel misalnya ya, begitu juga dengan tabel. Nah, tabel misal di bab 2 ada tabel ya, kita buat misal di sini ya. Oke, saya misalkan buat di sini ada tabel di sini ya. Misalnya kita buat tabel, insert tabel misalnya ya seperti ini misalnya, kita misalkan saja. Oke. Ya. Nah, tabel, keterangan tabel kita akan membuatnya di atas tabel itu sendiri. Itu dengan cara yang sama, kita harus menggunakan reference, insert caption, dan kita akan memilih labelnya adalah tabel. Oke. Nah, di sini akan otomatis terbuat tabel 2.1 dengan keterangan tabel, misalnya tabel pertama misalnya. Ya. Oke, saya okekan. Nah, maka akan muncul keterangan tabel 2.1 tabel pertama. Ini kita tinggal tengahkan jika mau ke tengah. Oke, begitu juga dengan tabel-tabel berikutnya. Kita tinggal, misal kita tinggal copy aja ya, supaya cepat. Oke, misal kita tambahkan di bab ya waktu dan tempat, misalnya di sini ada, oke. Ya, di sini misalnya saya tambahkan tabel, saya pastekan di sini. Oke, ini mesti kita update karena kita copy paste tadi. Ini update, klik kanan, update field, maka dia akan berada di tabel ketiga titik 1, artinya di bab ketiga tabel yang pertama. 1 itu tabel yang pertama. Baik, di bab 4 mungkin ada tabel juga, mungkin kita copy paste kan di sini tabelnya. Jangan lupa untuk diupdate, klik kanan, update. Oke ya, 4.1. Oke, yang di sini juga mungkin ada tabel, saya paste, kemudian di blok, klik kanan, update field, maka dia di 4 titik. Nah, begitu seterusnya. Begitu untuk membuat tabel dan daftar tabel dan daftar gambar labelnya ya. Baik. Nah, berikutnya saatnya kita akan coba untuk menampilkan secara otomatis daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Baik, kita langsung ke navigation pane-nya, kita klik daftar isi. Nah, di daftar isi, di sini saya enterkan terlebih dahulu 2 kali. Kita akan munculkan semua ya daftar isi yang sudah kita buat, mulai dari penomoran halaman ya, mulai dari cover, halaman pengesahan, dan lain sebagainya, berserta nomor-nomor halamannya. Dengan cara yaitu pada bagian menu reference ya, di sini ada table of contents. Ini diklik. Nah, sekarang kita akan gunakan pilih yang ini ya, automatic table 1, kita klik. Bismillah. Nah, sekarang kita sudah dapati bahwa daftar isinya sudah terbuat secara otomatis ya, secara otomatis. Nah, misalnya ada karakter-karakter tertentu yang tidak kita inginkan, ini tinggal dihapus saja. Misalnya konten ini kita tinggal hapus saja seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penomoran halaman ya. Ini kan bab 1-nya nggak perlu pakai angka 1, angka 2 ya. Maka ini bisa kita hapus saja
seperti itu ya. Ini kita hapus saja. Nah, di masing-masing babnya. Oke. Nah, seperti itu. Baik. Nah, ini untuk daftar isi. Kemudian daftar gambar. Nah, kita lihat ya, sebelum ke daftar gambar bahwa kita sudah mendapati daftar isi kita tertata dengan rapi ya. Tertata dengan rapi. Oke. Baik. Nah, sekarang sebentar, karena di sini kita lihat ada nomor ya di sini ya. Maka sebenarnya kita tidak memerlukan ini ya. Kita tidak memerlukan ini, maka ini kita bisa hapus saja. Ya, kita bisa hapus saja ini nomornya atau covernya kita bisa hapus manual ya. Khusus yang untuk ini saja. Nah, gitu. Oke. Bisa kita hapus sendiri. Baik. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan daftar isi yang sudah sesuai dengan yang kita inginkan, dengan nomor yang kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk melihat penomorannya di mana, karena otomatis Microsoft Word sudah menandai di halaman keberapa sub-bab atau sub-bab berada. Oke, berikutnya adalah daftar gambar. Nah, di dalam daftar gambar dengan cara yang sama, kita akan tampilkan kumpulan daftar gambar di sini. Dengan cara masih di references, di sini ada insert table of figures. Nah, ya. Nanti akan muncul seperti ini. Kita akan munculkan pertama adalah daftar gambar, maka caption labelnya kita pilih yang gambar. Dan ini tinggal di-OK-kan saja. Nah, seperti itu. Maka akan muncul gambar 2.1, 2.2, ada yang 3.1 sampai 4.1 juga. Oke, kemudian daftar tabel. Dengan cara yang sama, kita akan munculkan daftar tabelnya di references, masih di insert table of figure, dan caption labelnya kita pilih yang tabel. Maka kita OK-kan. Nah, ini ada tabel 21, tabel 3.1, 4.1, 4.2, dan seterusnya. Baik, nah, seandainya di daftar isi, ya, seandainya pada saat kita mau menambahkan sub-sub bab yang ada mungkin di bab 1, di bab 2, di bab 3 ya. Misal saya contohkan di bab 1 ya. Di bab 1 ini misalnya ternyata kita kelupaan seharusnya ada pertanyaan penelitian misal. Ya. Atau yang lainnya sebenarnya misalnya. Ya, saya tambahkan. Sehingganya setelah rumusan masalah, misal ada subbab lagi, ya, misalnya ada subbab lagi. Baik, sekarang saya akan tambahkan di sini. Misalnya di sini adalah pertanyaan penelitian, misalnya ya. Nah, sekarang ini kita tinggal gunakan heading keberapa tadi. Untuk yang subbab kita gunakan heading kedua ya. Ini kita tinggal klik. Nah, heading 2. Ya, maka otomatis akan bertambah sendiri di sini. Dan mungkin kita akan membuat sedikit isi paragrafnya ya. Oke. Saya paste, saya gunakan style isi paragraf. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin di bab ya, saya tambah contohkan ini ya. Artinya akan ada penambahan subbab baru yaitu pertanyaan penelitian pada bab 1, sementara di daftar isi itu belum ada. Ya, masih 1 sampai 4, sementara di sini sudah 1 sampai 5. Nah, sekarang kita harus update setiap ada penambahan sub-bab baik di bab 1, bab 2 dan lain sebagainya, maka kita harus update pada daftar isi ini dengan cara ya, di sini kita tinggal klik, maka kita tinggal klik di sini ada tombol update table.
kita tinggal klik. Nah, kemudian di sini kita pilih yang update entry table, ya, pilih yang update entry table dan diokekan. Nah, sesaat setelah kita mengklik tombol OK, maka di sini akan ada tambahan satu subbab lagi, yaitu pertanyaan penelitian tadi yang kita sudah buat. Kita okekan. Nah, seperti ini. Maka akan muncul sendiri pertanyaan penambahan subbab baru yang kita buat kemudian, ya. Nah, angka 1, angka 2 ini akan selalu muncul setiap kita update. Maka ya kita mesti ada effort kembali untuk menghapusnya secara manual supaya dia tidak memunculkan angka. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga misal di daftar tabel ataupun daftar gambar, ya, tabel ataupun gambar. Misal ada tambahan di gambar berikutnya, ya. Misal saya tambahkan di bab 4 atau di bab 5 saya tambahkan gambar, misal saja, ya. Saya tambahkan gambar, ya. Di bab 4 ini saya tambah, misalnya saya copy ini. Oke. Sorry. Saya tambahkan gambarnya. Pada bab 5, ya, saya tambahkan gambar, misal saya paste. Oke, jangan lupa ini kita harus update, ya, kita harus update di blok klik kanan update field, maka dia akan menjadi 5.1 karena berada di bab kelima pada gambar yang pertama. Oke, nah seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan lihat bahwa pada daftar gambar belum ada 5.1, maka kita harus update dengan cara klik kanan, ya, dan pilih update field. Jangan lupa klik update entry table. Oke kan? Nah, maka akan bertambah satu daftar lagi di halaman yang sudah ditentukan. Baik, begitu juga halnya dengan daftar tabel, sama. Ya, jika ada penambahan tabel, label tabel di masing-masing bab, ini kita tinggal klik kanan dan update field. Baik, untuk daftar tabel, membuat daftar gambar, membuat daftar tabel dan daftar isi, beserta mengupdate daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel jika ada penambahan-penambahan. Di kemudian hari tinggal di update field. Baik, demikianlah tutorial kita sampai di sini hingga pembuatan daftar tabel. Untuk daftar pustaka akan kita lanjutkan pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.